Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya Citra Sintarani, CGP Angkatan 8, Kota Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan praktik baik saya dalam menerapkan pembuatan keyakinan kelas sebagai salah satu praktik baik dalam menerapkan budaya positif di sekolah saya. Penasaran? Mari kita simak bersama-sama. Pada tahun pelajaran baru 2023-2024 ini, saya mengajar di kelas 5B SD Negeri Sambiroto 02 dengan jumlah murid sebanyak 30 siswa. Tentu tidak mudah bagi guru untuk mengatur murid sebanyak 30 anak dengan perbedaan karakter yang ada. Diperlukan kesepakatan bersama atas suatu keyakinan. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku seperti ini dan seperti itu. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga akan mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Atas dasar inilah saya dan murid kelas 5B SD Negeri Sambiroto 02 membuat keyakinan atau kesepakatan kelas bersama-sama pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS hari kedua, hari Selasa 18 Juli tahun 2023. Kegiatan awal dimulai dengan pembiasaan. Saat bel tanda masuk kelas berbunyi, murid akan berbaris di depan kelas, dipimpin oleh seorang murid yang nantinya akan secara bergantian setiap harinya. Mereka akan masuk ke dalam kelas dan memberi salam kepada guru. Setelah itu, siswa akan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai penerapan rasa nasionalisme. Lalu dilanjutkan dengan tepuk PPK. Dan menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Dilanjutkan dengan berdoa bersama sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Saya lalu mengucapkan salam dan menyapa murid-murid saya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, hari ini adalah hari kedua kalian masuk sekolah. Saya mengajak mereka untuk ice breaking dengan dancing bersama untuk membangkitkan semangat mereka.
menjelaskan tujuan dan rincian kegiatan yang akan kami lakukan untuk membuat keyakinan kelas ini. Nah, sekarang yang membuat aturan atau membuat keyakinan kesepakatan kelas bukan lagi Bu Citra, tapi ide dari anak-anak semuanya. Bu, aku ingin kesepakatan kelas di kelas kita. Satu, tidak boleh ada yang makan sembarangan, tidak boleh ada yang mengambil barang milik orang lain. Boleh seperti itu. Nanti silahkan anak-anak menyampaikan apa? Menyampaikan pendapatnya, menyampaikan idenya tentang kesepakatan kelas yang akan kita sepakati bersama. Oke. Langkah pertama, saya mempersilahkan untuk murid-murid di kelas saya mencurahkan pendapat mereka tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas dengan menuliskan di kertas post-it yang sudah saya siapkan. Peraturan kelas yang ingin kalian ada di kelas ini. Yes. Terus anak-anak tempel lah di sini. Ya. Untuk tempel di keyakinan kelas ini. Terserah pengen kamu pengen apa aturan di kelas ini. Tapi bukan aturan yang negatif ya. Misalnya, Bu, boleh nggak aku tulis aturan begini? Boleh membawa HP saat pelajaran yang menggunakan HP. Boleh. Kamu tulis gitu boleh. Pengen aku peraturannya apa di situ? Tulis namanya juga, boleh di atas atau di bawah. Ya, waktu 5 menit untuk menuliskan aturannya. Ingin aturan apa ya di kelas ini? Bu, aku pengen aturan tempat duduknya berubah setiap hari. Boleh. Pendapat mereka lalu ditempelkan di kertas plano yang ditempel di papan tulis. Betul. Yuk. Sama foto ya, Pak? Ya. Oke. Ya. Ditumpuk-tumpuk boleh kan nanti ini toh kurang toh, ini boleh. Ya. Setelah itu, beberapa murid akan membacakan beberapa pendapat peraturan kelas dari teman-teman mereka. Kelas kita. 1. Memakai seragam sesuai jadwal. Ya. 2. Datang ke sekolah tepat waktu. Ya. 3. Mengerjakan PR. Iya, oke. Dilarang buang sampah sembarangan. Dilarang buang sampah sembarangan. Oke. 5. Tidak boleh membuli temannya. Tidak boleh membuli temannya. Oke. Itu kesepakatan atau keyakinan kelas yang Kanaya usulkan. Langkah kedua, kami mengganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Misalnya, usulan dari murid tidak boleh datang terlambat menjadi datang ke sekolah lebih awal. Atau tidak boleh membuang sampah sembarangan menjadi menjaga kelas tetap bersih, rapi, dan aman. Setelah pendapat murid dirangkum menjadi kalimat positif, terdapat 5 keyakinan kelas yang kami buat. Atau lebih awal. Nah, kita sepakati bersama. Datang apa? Lebih awal. Atau apa, Nak? Tepat. Oke. Langkah berikutnya, kami membuat pendalaman keyakinan kelas dengan membuat tabel T dan tabel Y. Selanjutnya, keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi dirinci menjadi tampak seperti apa dan tampak tidak seperti apa sesuai keyakinan kelas itu. Misalnya, tentang kedatangan sekolah, maka tampak seperti datang lebih awal dan tampak tidak datang terlambat ke sekolah.
murid akan langsung menuliskan rinciannya secara langsung pada papan pleno. Tidak saling mengejek. Tidak saling mengejek, koma, berteman dengan baik, berteman dengan semua, berteman dengan semua. Siapa bedanya? Ya, berteman dengan semua. Nah, nanti kalau ada geng-gengan, berarti kamu melanggar keyakinan kelas nomor. Ini yang buat kamu sendiri loh ya, bukan Bu Citra. Kalau kamu melanggar, tidak ada geng-gengan. Oke. Berarti negatifnya di sini apa? Aska. Negatifnya apa? Contohnya. Yang tidak tamanya apa di sini? Tiga. Ada geng-gengan. Terus ada bully teman. Oke, tulis di sini. Tiga, ada geng-gengan. Membuli temannya. Nah, berarti kalau kamu nanti ada geng-gengan, ngejek, membuli, kamu sudah melanggar keyakinan kelas. Nah, ada geng-gengan. Terus membuli temannya. Nah, sekarang keyakinan keempat, menghargai barang milik orang lain. Di sini apa? Tidak mengambil barang milik orang lain. Terus apa? Mengembalikan barang milik orang lain. Nah, sini nomor 4. Tulis lagi. Mengembalikan barang milik orang lain. Nah, Anggra ini menuliskan sebelah sini, Anggra ini. Mengembalikan barang milik orang lain. Nah, Anggra ini berarti kebalikannya. Kebalikannya apa? Mencuri barang orang lain. Tidak izin saat meminjam. Ya, tulis di sini. Pada tabel Y dituliskan perilaku yang terlihat, terdengar, dan berperilaku sesuai dengan keyakinan kelas yang dibuat. Langkah pendalaman berikutnya adalah murid menuliskan kegiatan tugas saya dan tugas kamu, atau tugas guru dan tugas murid di kertas post-it yang sudah disiapkan dan menempelkannya di kertas papan plano. Mereka mencurahkan pendapat mereka apa saja tugas dari murid dan apa saja tugas dari guru. Tugas guru menyiapkan pelajaran, Bu. Menyiapkan alat tulis. Boleh. Ya pasti jangan menyiapkan jajan buat aku, Bu. Rugi toh. Ya. Di akhir pembuatan keyakinan kelas ini, murid dan saya menandatangani persetujuan keyakinan dan kesepakatan kelas 5B SD Negeri Sambiroto 02. Hasil keyakinan kelas akan dihias dan ditempel di dinding kelas. Nah, itu tadi proses pembuatan keyakinan kelas di kelas saya, kelas 5B. Mari kita dengar testimoni atau umpan balik dari murid-murid saya.
Halo, saya Anggraini, murid kelas 5B. Guru saya Bu Citra. Hari ini saya dan teman-teman membuat keyakinan kelas bersama. Saya sangat senang karena kami diajak berdiskusi dan menuliskan keyakinan kelas yang ingin kami terapkan di kelas kami. Ini adalah keyakinan kelas kami. Terima kasih. Halo, saya Arif kelas 5B. Hari ini saya dan teman-teman berdiskusi dengan Bu Citra tentang keyakinan kelas. Dulu peraturan kelas yang membuat guru, tapi sekarang kami belajar membuat keyakinan dan kesepakatan sendiri dan dibimbing Bu Citra. Kami akan mematuhi keyakinan kelas yang kami buat. Terima kasih. Demikian tadi pembuatan keyakinan kelas sebagai salah satu wujud dari budaya positif. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.